lagi di channel Cio Al-Fatih Family. Hari ini Mama dan Cio akan mengunboxing buku edukatif untuk balita. Nah, bukan hanya untuk balita, juga untuk anak pada umumnya. Nah, buku apa aja dan gimana nih bukunya dan seperti apa dan lain sebagainya. Yuk ikutin terus channel Cio Al-Fatih Family. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ya, pencet tombol merahnya gratis. Oke teman, ini dia bukunya sudah ada di depan kita nih. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu nih apa ya kartonnya kayak gini. Jadi di depannya itu ada. Jadi bukunya ini namanya Balita Berakhlak Mulia. Nah, siapa sih yang tidak ingin punya balita atau anak yang berakhlak mulia? Nah, ini dia. Ayo kita unboxing. Nah, jadi ini adalah karton paling luarnya, masih ada di bagian dalamnya. Oke, ini dia bukunya. Jadi kita udah di dos yang tadi yang pertama itu ada dosnya lagi. Jadi packagingnya itu bagus banget. Jadi buku itu aman sampai ke kita. Jadi ini yang sudah di unboxing sama si Cio duluan. Ini ada boneka tangan nih, ini versi ceweknya. Dan ini versi cowok. Oke, kita lihat bukunya. Apa aja sih? Nih kita lihat sampulnya ini. Udah menarik banget, bisa dilihat nih. Nih, tuh sudah gambarnya itu udah apa ya, menarik. Kita aja orang dewasa tuh tertarik ya sama lihat warna-warna dan gambar gitu. Jadi salah satu buku yang menarik untuk anak itu yaitu warna yang menarik, kemudian gambarnya lebih dominan. Oke, jadi kita unboxing yang pertama. Ini dia. Ngikut ambil buku yang di sana. Nah, ini dia, Sabar Seperti Rasulullah. Nah, ini kira-kira ini mengajarkan bagaimana kita bisa memberikan contoh-contoh sabar kepada anak kita, seperti yang ada di zaman kisah-kisah yang ada pada zaman Rasul ataupun akhlak-akhlak dengan Rasul. Jadi dia ini buku yang bisa mengajarkan anak untuk bisa bersabar seperti Rasulullah. Nah, kemudian zuhud seperti Rasulullah. Nah, untuk detailnya kita belum buka, nanti akan ada di vlog berikutnya. Kita lihat dulu isinya apa aja. Si bocil. Nah, taat seperti Rasulullah. Oh, di sini juga ada panduan untuk orang tua. Ini bonus panduan untuk orang tuanya. Kemudian syukur seperti Rasulullah. Nah, senantiasa bersyukur dong. Kemudian ada kartu akhlak nih, kartu akhlaknya nanti kita buka juga. Ini ada beberapa isinya, nggak tahu ini isinya apa. Nah, kemudian ada ini apa sayang? Oh, ini tadi belum, ini tadi sudah. Nah, kemudian masih ada lagi nih. Oh, ya agak susah. Nih, jujur seperti Rasulullah. Jadi ini mengajarkan karakter-karakter yang memang sangat dibutuhkan sejak dini kita tanamkan kepada anak kita. Nah, ini amanah seperti Rasulullah. Kemudian cerdas seperti Rasulullah. Jadi semua karakter atau itu semua ada di diri Rasulullah. Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Maka kita harus berkaca dari sifat-sifat beliau. Nah, ini dia. Bijaksana seperti Rasulullah. Kemudian oke, Mams, di sini lagi nih, disiplin seperti Rasulullah. Nah, ini ada yang Cio bongkar nih. Apa nih aktivitas sehari-hari? Ini apa, Nak? Akhlak mulia sehari-hari. Ini ada mulai disiplin, bangun pagi, kemudian berdoa saat mengucap syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Aku mandiri merapikan kamarku. Aku sabar menunggu giliran di dalam antrian. Aku selalu hormat kepada bapak
dan ibu guru. Ini siapa nih yang ganggu nih? Halo, halo. Aduh, mohon maaf nih teman-teman mam sekalian, ada yang iklan. Nih ada posternya, bagus banget, ditempel di dalam kamar atau di dinding di sekitar rumah kita untuk sebagai pembelajaran. Di sini ada hormat kepada orang tua, ada aku pergi sekolah mengendarai sepeda meskipun orang tuaku memiliki mobil. Jadi untuk rendah hati, kemudian bercerita tentang liburan, aku harus jujur. Wah, banyak sekali adab-adab, contoh adab yang dicontohkan di dalam poster ini. Tidak ada mobil. Oh, dia cari gambar mobil. Ada, nah ini gambar mobil. Tuh ada gambar mobilnya. Oke, tadi belum selesai ya kita. Ini ada berani, ini juga ada berani seperti Rasulullah. Ini ada adil. Ini pas kebalik. Ini adil seperti Rasulullah. Ada mandiri seperti Rasulullah. Kemudian penyayang seperti Rasulullah, dan dermawan seperti Rasulullah. Dan masih ada lagi rendah hati seperti Rasulullah. Nah, itu dia seputaran isi bukunya. Nanti kita juga akan lihat isinya, gambarnya seperti apa dan tulisannya seperti apa. Sebelumnya saya akan buka kartu akhlaknya. Oke, kita cek dulu kartu akhlak. Jadi mams, teman-teman semua, sebelum saya buka nih kartu akhlaknya, kita lihat si Cio lagi happy banget mainin itu bukunya dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ini akan jadi investasi yang jangka panjang, yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai nanti kalau kita betul-betul kita bisa memberikan pengajaran yang baik untuk anak. Nih, jadi kita buka kartu akhlaknya dulu. Nah, ini salah satu contoh buku yang edukatif yang mesti moms punya di rumah. Oke. Oh, kartu akhlaknya ya. Ntar ya, kartu akhlak. Jadi dia kartu akhlaknya kayak gini. Jadi dia apa ya? Hampir sama dengan bukunya. Jadi dia kayak seperti ini. Berani, sabar, syukur, jujur, apa? Oke. Kok diambil? Ini punya. Amanah. Amanah dulu, bilang amanah. Percaya diri, adil, cerdas, patuh dan taat, rendah hati, apa lagi nak? Pemaaf. Ini nak, ini punya tak nih. Oke, ambil semua, ambil. Oke. Penyayang, dermawan, tanggung jawab, mandiri, bijaksana. Nah, ini contoh-contohnya. Ibu guru menitipkan surat untuk orang tua kepada Salma. Nah, itu contoh amanah. Nah, taman bermain. Ini Syamil dan Salma bermain berdiri di dalam antrian tanpa mengeluh. Nah, ini contohnya sabar. Jadi ada contoh-contoh patuh dan taat. Di sini juga diceritakan beberapa contohnya. Misalnya Samil selalu berusaha melaksanakan sholat secara berjamaah, itu contoh patuh dan taat kepada Allah. Nah, ini Syamil mau berteman dengan siapa saja. Jadi selain dia jelaskan contohnya, juga diberikan gambarnya, jadi anak akan mudah paham. Nah, itu dia seputaran. Dan masih banyak lagi, mulai dari dermawan, bertanggung jawab, patuh, taat, sabar, jujur, semua ada contohnya dan dilengkapi dengan gambarnya yang memudahkan anak untuk bisa melihat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa anak adalah peniru ulung. Kemudian kenapa kita harus menceritakan ada sekian
banyak manfaat menceritakan kisah superhero, sikap-sikap bijaksana yang nyata di dunia nyata itu, selain karena kelak sangat bermanfaat untuk perkembangannya kelak, serta menjadi ini ya, pegangan dia ke depannya dalam mengambil keputusan dari cara pandang dia. Nah, itu yang kita tanamkan sejak dini. Nah, ini bukan maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Apa yang saya tahu saya sampaikan walaupun hanya sedikit. Jadi kita sharing. Jadi untuk bunda-bunda atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya apa aja, kita cari jawabannya bersama. Insya Allah akan kita jawab di konten-konten berikutnya. Oke bunda dan teman-teman sekalian di rumah, salah satu kenapa saya memilih permainan edukatif, salah satunya adalah buku yang edukatif untuk anak, karena membaca buku itu untuk anak seperti Cio ya, yang usianya baru menjelang 2 tahun, tentu butuh banyak kosakata. Jadi dengan membacakan dia buku, dia juga akan mendengar dan menyerap, dia akan menambah kosakatanya. Kemudian dengan membacakan juga buku, dia bisa melihat ekspresi kita. Jadi kita harus mengenalkan ekspresi kepada anak. Kenapa? Karena saat usia seperti Cio ini, dia hanya mengenal satu. Kenapa dia mau marah, mau emosi, mau sedih, mau kecewa, mau malu dan lain sebagainya, dia hanya ekspresikan satu, yaitu dengan menangis. Nah, dengan membacakan dia buku, dia bisa melihat ekspresi kita seperti apa dan lain sebagainya. Kisahnya dalam itu kita bisa menceritakannya, sehingga salah satunya kita bisa mengenalkan emosi kepada dia, dan itu penting untuk perkembangannya. Nah, kemudian saya pernah ikuti seminar parenting, salah satunya membacakan kisah kepada anak itu dengan berulang-ulang, otomatis dia akan lama-kelamaan dia akan, apalagi kita bacakan sebelum tidur, itu akan tersimpan di dalam alam bawah sadarnya. Nah, pernah tidak kita lihat orang punya masalah atau sesuatu, itu dia gundah gulana, nggak tahu mau lari kemana, itu karena dia misalnya ayah dan ibunya tidak bisa menjawab atau bisa menyelesaikan masalahnya, atau orang yang di sekitarnya, maka dia akan sangat rapuh karena dia tidak punya pegangan untuk dia jadikan sandaran dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, dengan membacakan kisah, dengan mengajarkan dia hal yang tepat, maka dia akan punya pondasi yang kuat, pegangan yang kuat sejak dini, ketika kelak menghadapi masalah, bahwa dia sudah punya pegangan kuat, yaitu ada Allah yang senantiasa bisa ia jadikan sandaran, jadikan pegangan. Jadi nggak mudah terbawa sesuatu, dia tidak mudah mengikuti sesuatu yang tidak baik, karena memang dia sudah punya dasar-dasar yang baik, yang kuat untuk dia jadikan sandaran. Nah, namanya kita manusia biasa, sebagai orang tua bisa jadi anak juga kadang kecewa dengan kita ataupun orang di sekitarnya. Nah, itu pentingnya kita tanamkan sejak dini pondasi yang kuat, bahwa dia punya sandaran yang tidak akan pernah mengecewakan dia. Jadi itu salah satunya buku-buku yang edukatif yang bermanfaat untuk dia. Ya sayang, harus kita tanamkan sejak dini, kita bacakan, kita sampaikan berulang-ulang. Mungkin agak susah untuk dia yang susah konsentrasi, untuk anak kita yang susah konsentrasi, tapi bukan berarti tidak bisa, karena mengajarkan sesuatu yang baik itu jangka panjangnya baik, hadiahnya insya Allah menjadikan dia anak yang soleh. Insya Allah kita juga berharap mendapatkan keridoannya. Jadi hadiahnya bukan kaleng-kaleng, bukan kipas angin dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi itu akan sulit, tapi dengan terbiasa maka itu akan menjadi kebiasaannya. Jadi ala bisa karena biasa. Oke Mams, itulah tadi sedikit celotehan dari mamanya Cio. Oke, kita akan buka satu dulu, sebagai kita lihat dulu isinya seperti apa ya. Oke Mams, jadi aku tadi sudah buka segelnya satu nih, sebagai contoh. Jadi kita lihat, ini adalah cerdas seperti Rasulullah. Bukakan satu. Dia minta dibukakan. Tada, ini dia. Jadi kita sudah buka. Jadi ini tulisannya sedikit-sedikit aja, tapi dari gambarnya aduh oke lah ya. Nah, ini ada contohnya juga nih. Jadi kita buka, tulisannya sedikit saja.
Jadi salah satu ciri buku yang baik untuk anak itu adalah tulisannya sedikit, gambarnya banyak, warnanya menarik, kemudian dari yang diceritakan ini, gambarnya ini seolah-olah kita bisa merasakan apa yang diceritakan. Nah, itu salah satu contoh yang baik. Dan ini betul-betul nyaman untuk kita ceritakan, kita juga tidak jenuh, kita sebagai orang tua juga menarik, kita merasa nyaman banget karena ini dia ceritakan sesuatu itu, jadi dia gambarkan juga di dalamnya, jadi seolah kita bisa merasakan langsung di tempat itu. Nah, memang dia dikemas sedikit ya tulisannya karena memang untuk didesain untuk anak balita, mulai dari balita sampai usia SD. Tada! Jadi kalau sebelum anak bisa membaca, mamsnya yang membacakan. Setelah dia bisa membaca, boleh dia membaca dan kita tanamkan hal-hal yang positif nih. Salah satu permainan edukatif, salah satu buku edukatif untuk anak. Mungkin mams di rumah mau jadi punya referensi atau menjadikan referensi salah satu buku yang menarik untuk anak yang punya balita dan anak pada umumnya, bisa buku Balita Berakhlak Mulia. Oke mams, itu tadi review atau unboxing buku Balita Berakhlak Mulia bersama mam dan Cio. Semoga info ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selalu minta dibukain. Oh iya teman-teman, kalau ada pertanyaan, kritik dan saran langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Ataupun saran untuk membuat konten-konten berikutnya apa aja, semoga kita bisa realisasikan untuk di konten-konten kita berikutnya. Oke, salam sukses semua. Semoga kita menjadi orang tua yang berhasil dalam mendidik anak dan menjadikan anak-anak kita yang berakhlak mulia, sukses sesuai dengan impian dan cita-citanya. Tidak hanya sukses di dunia, tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga di akhiratnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan salam. Semoga kalian sukses dan bahagia, semuanya dimudahkan segala urusannya. Dah.